Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga ketika kamu ngeklik video ini keadaan kamu di sana sehat, berbahagia dan semakin berkelimpahan berkat. Amin. Di sini Mari akan tarik lagi kartu orakelnya untuk membacakan energi dia seseorang yang saat ini sedang ingin kamu perjuangkan untuk menjadi kekasihmu atau tetap menjadi pasanganmu, walaupun barangkali ketika menjalani relationship ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan di dalam hubungan kalian ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, kita mulai. Energi si dia seseorang yang saat ini sangat ingin kamu perjuangkan. Baik. Jadi sebenarnya dia kayaknya lagi mengalami kebingungan gitu ya. Ini hubungan apa sih? Di mana sih posisinya aku dalam hidupnya kamu? Atau kayak gimana seharusnya aku ngejalani relationship ini dengan kamu? Gitu ya. Jadi seseorang ini mungkin posisinya masih ragu. Masih belum membaca kemungkinan apa yang akan terjadi antara kamu dengan dia esok. Karena hari ini saja pun ada yang dia temukan ketidakjelasan. Nah, seperti itu ya. Jadi lagi-lagi ini bingung banget, nggak tahu harus mengambil keputusan yang seperti apa. Jadi saya rasa untuk kondisi kali ini, saat ini atau belakangan hari ini, barangkali mulai ada isu ya, mulai ada nampak tantangan yang sesungguhnya dalam relationship kalian gitu ya. Dan itu membuat si pasangannya kamu kayak merasa terjebak gitu, dan bahkan mungkin di situ dia bukan hanya bingung aja tapi udah masuk ke level freeze gitu ya, membatu gitu loh. Nggak tahu ini langkah yang aku harus lakukan ini tuh apa sana ya, untuk menyikapi isu permasalahan atau fakta yang memungkinkan kalian berdua untuk berpisah. Nah, melampauinya ini loh, yang nampaknya dia seseorang yang kamu pikirkan mungkin kayak ada kepesimisan di sana gitu ya. Ada kepesimisan, ingin tapi kok gimana gitu ya. Nah, masih belum jelas di sini ya. Masih belum terbaca. Oke, iya. Karmik ya. Jadi kalau menurut dia, kalau dilanjutkan hubungan ini, nampaknya hubungan ini tuh akan bisa menentang agama kah gitu ya, budaya, kebiasaan sosial gitu. Dan mungkin akan ada orang-orang yang terlibat dalam hidup pribadinya kamu atau hidup pribadinya dia yang bisa aja akan tersakiti ya, kalau kamu dan dia ini masih kekeh memperjuangkan untuk bisa bareng-barengan gitu. Mungkin ya memang sebaiknya menurut si dia ini, sebaiknya hubungan ini tuh nggak ada, tapi ya sudah terlanjur dijalani dengan kamu, walaupun ya berjalannya masih hanya hitungan minggu kah ya, atau hitungan masih bulan-bulanan kah gitu ya. Nah, tetapi ini sudah terlanjur membuat diri dia tuh nyaman dengan kamu. Namun ya tadi merasa takut, resah, cemas,
tentang apa dibalik dari bersamanya kamu dengan dia ini, ya, menghadapi apa yang ada dibalik kebenaran-kebenaran yang ada dibalik upaya untuk kalian berdua tetap ngejalani relationship ini. Jadi mungkin ya, ini nanti kayak aku harus pindah agama ke agamamu. Waduh, sementara ibu bapakku sudah punya status haji dan hajah. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi nanti aku bisa dianggap sebagai anak yang durhaka. Nah, itu contoh aja. Atau aku sudah punya pasangan, tapi aku jatuh cinta kepada kamu. Aku menaruh rasa yang besar kepadamu. Aku merasa nyaman dengan kamu. Terus bagaimana nih dengan rumah tangganya aku? Nah, seperti itu ya. Jadi akan ada konsekuensi yang besar apabila kamu dengan dia masih tetap bersama, atau apabila dia berusaha untuk mempertahankan hubungan kalian ini. Ada bayaran gitu loh. Ada bayaran yang kemudian mengikuti dirinya dia gitu ya, dan itu membuat dia agaknya ketar-ketir di sana gitu ya. Atau kalau aku memilih dengan kamu, maka privilege, kemudahan, keuntungan yang selama ini bisa aku dapatkan dari keluargaku, katakan begitu ya, atau dari rumah tanggaku, ini pasti bakalan hilang. Dan dia merasa kayak takut untuk menghadapi itu. Dan ada rasa bersalah di sini, ada rasa bersalah, tapi rasa bersalahnya ini bukan kepada kamu, tapi kepada orang lain gitu loh. Makanya tadi Mari bilang ya, bisa ini kayak rasa bersalah sama orang tua, rasa bersalah kepada anak kah, istri kah, agama kah. Nah, tidak pantas dijalani, tapi sudah dijalani. Dan ketika menjalani dengan kamu, boleh jadi memang kayak hasrat gairah dari dia ini sebenarnya tuh besar, tapi kayak dia merasa tercekat gitu. Dia kayak ngerasa tidak leluasa untuk dengan kamu. Jadi bingung, dia posisinya bingung, kayak gimana nih mau ngelanjutin. Ini loh ada konsekuensinya. Nggak dilanjuti sudah kadung dengan kamu, sudah merasakan bagaimana nikmatnya bersama dengan kamu, sudah pula mungkin mencicip manisnya hubungan kalian ini. Nah, seperti itu ya. Bukannya tidak ada hal yang indah, hal yang baik, justru karena ada hal yang indah, hal yang baik dari kamu, dari hubungan yang dia jalani dengan dirimu ini, itu yang membuat dia kayak kesulitan gitu loh. Kayak dia merasa terjepit di sana, merasa serba salah, ditempatkan di satu situasi yang ini kayak dia lagi nginjak bara api gitu loh. Ya, gambarannya seolah-olah seperti itu, nginjak bara api ketika dengan kamu. Atau bisa jadi ini bahasanya seperti makan buah si malakama, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati emak gitu kan. Tapi diambil yang ini nikmat, dilepaskannya itu kok ya sayang gitu, kok ya terasa rugi juga memilih yang satu dan kemudian melepaskan yang lain. Ini sama-sama ceritanya rugi, menikmati ini dan menikmati itu. Terasa sama-sama untung, namun ada yang pasti akan merasa tidak nyaman kalau kamu dengan dia bisa tetap bersama. Begitu ya, menurut seseorang yang ingin kamu perjuangkan ini.
Kemudian di sini ada kartu ya, ada kartu berikutnya. Nah, jadi begini pula. Cinta ada cinta, sayang ada sayang sama kamu. Tapi terlalu banyak juga internal di antara kamu dengan dia ini yang nampaknya agak berseberangan, sehingga tidak tertutup kemungkinan kalian berdua pun di antara berkasih sayang, di situ ada cekcoknya ya, ada banyak ributnya, ada banyak konfliknya. Nah di situ ya, jadi tidak tertutup kemungkinan di situ ketika ngejalani hubungan adanya keadaan yang kalian itu sama-sama bergantian, menurut dia tuh saling menyakiti. Nah di situ dia tahu pun kalau kamu ini pasti juga mengalami ketidaknyamanan ketika dengan dia, tuh ya. Jadi kayak untuk bersama, perjuangan yang sudah kalian lakukan sampai hari ini, menurut dari si dia ini kayaknya tuh sudah cukup banyak, udah cukup banyak. Nah di situ ya, sudah cukup banyak dan seperti ada seolah-olah yang tindakan-tindakan itu ya, ini apa ya, kayak kalian lagi menggenggam pisau gitu ya, menggenggam bagian tajamnya pisau itu. Begitu dia kalau untuk bersama itu. Jadi saling tersakiti di sini, bareng-bareng sakitnya. Kalaupun tidak kalian berdua yang bergantian saling menyakiti, tapi gempuran-gempuran dari luar gitu ya, ini juga bisa bikin kalian berdua tuh menangis berbarengan gitu ya. Situasinya membuat kalian berdua itu saling berpelukan dalam kesedihan gitu loh. Jadi menurut dia ada yang nyata di antara kalian berdua ini gitu ya, saking inginnya untuk bersama, tapi akhirnya kalian berdua sama-sama menjadi korban atas nama cinta gitu ya, atas nama ingin tetap bersatu gitu. Jadi memang kalau kamu bilang kamu mau memperjuangkan relationship ini, ya kok kayaknya mungkin mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau jadinya ada perjuangan di sana. Karena ya tadi bahwa ada yang harus kalian lampaui untuk bisa barengan. Jadi di situ juga include dengan rasa bersalah gitu ya. Termaksud juga di situ rasa bingung gitu ya, rasa bimbang. Dan ini kan situasinya tuh ya, kalau menurut Mari sih cukup menyiksa ya, dibalik dari kebahagiaan bersama, tapi kayak ada sesuatu yang dilabelin oleh sosial, agama, budaya, dilabelin bahwa ini tidak pantas untuk dijalani gitu kan. Nah di sana jadi kayak dua orang yang mencintai, tetapi gara-gara di situ ada agama yang mau ditegakkan, akhirnya jadi seolah-olah cinta ini tuh jatuhnya nggak agung gitu ya, atau karena rasa cemas, rasa tak berdaya untuk bisa mandiri, sehingga walaupun ada cinta yang besar di hati, tapi kemudian ketakutan dan keresahan itu menjadi alasan untuk membatasi diri ini dengan dia yang dicintai. Nah begitu ya.
Jadi kalau Mari rasa mungkin di saat ini kamu dalam posisi, bukan sedang ya, tapi kamu dalam posisi sudah yakin, kamu di sini sudah mantap, kamu di sini udah deh, aku total pokoknya sama dia, aku total pokoknya sama hubungan ini. Apapun yang terjadi di depan sana tak hadapi gitu ya. Namun ternyata kegigihanmu, tekadmu, niatmu tidak sama besar dengan dia, seseorang yang ingin kamu perjuangkan ini. Nah, kayak gitu ya. Mungkin memang ada sisi lemah dari dia ya. Makanya kamu bilang ini adalah hubungan yang ingin kamu perjuangkan. Karena kalau tidak kamu yang memperjuangkannya, terus siapa lagi? Karena jika kamu melihat dengan jujur bagaimana upayanya si pasangan kamu ini, nampaknya Mari mungkin upayanya kamu tuh jauh lebih besar ya daripada upayanya dia. Ibaratnya di sini dia lebih kayak cenderung memamerkan energi feminim, walaupun dia nyata-nyata seorang pria. Dia lebih banyak pasif, dia lebih banyak posisinya menerima, dia lebih banyak posisinya manutan. Jadi dia mengambil posisi lemah di sini ya. Walaupun kamu pada kenyataannya itu seseorang dengan wujud wanita, tapi mau nggak mau sisi maskulinnya kamu nih kamu keluarin, sisi lebih banyak aksinya, proaktifnya, yang aktifnya gitu ya. Kamu lebih banyak sisi untuk fightingnya. Kalau nggak kamu yang berdiri di depan dalam relationship kalian, relationship ini jangan-jangan sudah lama tumbang, sudah lama menghilang, hanya menjadi kisah klasik di masa lalu gitu ya. Tapi karena ada kamu yang terus-menerus nampaknya tidak menyerah, mungkin ada di situ lelah, tapi kemudian kamu rehat sejenak dan kemudian kamu sadari bahwa aku harus keep strong di sini, aku harus tetap kuat di sini, gitu ya. Karena ketika menghadapi masalah, boleh jadi dia lebih banyak diam dan dia mau nggak mau akhirnya kamu lebih banyak diandalkan. Nah seperti itu. Jadi dia sadari banget bahwa iya aku nih lemah dan mungkin memang aku harus ngeperbaiki juga nih dirinya aku. Gitu ya. Aku memang harusnya juga ngebenahin dan melampaui sisi lemah yang selama ini tuh kujadikan sebagai tamengku. Jadi dia memang di saat bersama dengan kamu, dia kayak membiarkan dirinya dia berada di zona nyaman gitu ya. Walaupun pada kenyataannya di situ sebenarnya tidak terlalu nyaman. Itu ya. Apalagi karena begitu dia masuk ke zona nyamannya dia, mau nggak mau itu bisa jadi akan ada jarak dan bahkan mungkin akan ada perpisahan antara kamu dengan dirinya. Tapi karena terlalu takut untuk melampaui diri dia sendiri, ini kan sebenarnya kan melampaui diri ini ya. Karena kalau misalnya katakan sajalah contohnya orang tua yang melarang, katakan begitu ya. Tapi kan ada upaya-upaya untuk meyakinkan orang tua bahwa pilihan bersama dengan kamu itu sebenarnya tidaklah keliru, tidaklah buruk seperti yang dibayangkan orang tua. Kan ada bisa dilakukan upaya-upaya yang membuat orang tua bisa yakin dan percaya, membuat orang tua mungkin kayak membuka diri kepada kamu. Sebenarnya kan ada upaya-upaya di sana ya, kalau hanya gara-gara tentangan orang tua gitu kan. Tapi pada kenyataannya dia pun lemah di hadapan apa-apa yang kemudian bisa menjadi ganjalan dalam kebersamaan kamu dengan dia. Nah di situ. Jadi jikalah saat ini beberapa di antara kalian koneksinya sudah mulai renggang, atau bahkan ada dia ini sudah
ngomong sama kamu, ayo kita pisah sajalah dulu gitu ya, atau bilangin kayak gimana lah yang jelasnya mengindikasikan bahwa jeda dulu antara kamu dengan dia. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, memang nampaknya seseorang ini punya rencana, aku mampu-mampuin dirinya aku dulu, aku kuat-kuatin dirinya aku dulu, nanti aku akan datang kembali kepada kamu ketika aku sudah berada dalam posisi aku ini lebih baik. Gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa yang menggagaskan kepada kamu, kita pisah aja dulu sebentar, aku akan kembali dengan versi terbaikku. Dan memang ketika dia ngomong seperti itu, saya rasa di situ dia setidaknya sungguh gitu ya. Nggak tahulah Mari apakah saat ini dia sudah melakukan aksi ini dan itu tanpa kamu ketahui, karena tidak ada informasi yang dia sampaikan tentang apa kesibukannya dia di sana ke kamu gitu kan. Tapi yang jelasnya energi tarikan dari seseorang ini menyatakan bahwa biar kita berjarak dulu, karena aku butuh kita berjarak dulu ini, aku ngerapiin dirinya aku dulu gitu ya. Aku nggak ngajak kamu berjuang mendampingi aku melampaui kelemahan-kelemahanku, melampaui tantangan-tantangan dari sisinya aku. Tapi bila masa misalnya orang tua sudah bisa aku yakinkan, atau mungkin bila masa aku sudah mandiri di sini, bila masa aku sudah lebih kuat lagi daripada hari ini dan kemarin-kemarin, aku akan mengupayakan untuk datang lagi ke kamu. Nah, mungkin beberapa nggak ngomong langsung sama kamu, tapi tiba-tiba mengambil aksi tanpa kompromi sama kamu, tanpa membincangkan, tanpa mengkomunikasikan sama kamu. Tiba-tiba aja jangan-jangan seseorang ini tuh hilang dari peredaran, hilang dari radarnya kamu. Itu ya seperti kartu kelima ini, bahwa aku beresin dulu diriku ini, aku tuntaskan dulu lah masalah-masalah dari aku ini, aku mandirikan aku secara finansial dulu, karena walaupun aku usianya sekian tapi ada kemudahan dari orang tuaku, dari keluarga besarku ya. Jadi selama ini aku bergantung kepada mereka. Nah, sekarang aku mau belajar lah. Aku mau belajar untuk tidak tergantung ke mereka, sehingga aku bisa berhak bersuara atas hidupnya aku sendiri. Soalnya sekarang ini rokokku ini kalau nggak dari mamaku, ini nggak dapat. Soalnya studiku ini, aku akan mengambil gelar dokter ini, profesi menjadi dokter, ini gara-gara masih dibiayai oleh mami papiku. Tunggu sampai aku selesai sekolahnya, studinya, koasnya, aku udah dapet lisensnya aku udah kerja, aku bisa menghidupi diri aku sendiri, baru aku akan datang lagi sama kamu. Gitu ya. Mungkin ada beberapa tuh yang nggak tega ngomong langsung sama kamu, atau juga merasa tidak kuat gitu ya, kalau harus menjawab terus pertanyaannya kamu, atau melihat ketika dia bilang pisah dulu sama kamu, jadi ada mau nggak mau dia harus melihat tetesan air matanya kamu, kesedihan dan kepedihannya kamu, kebingungannya kamu, keresahannya kamu. Ada beberapa dia nggak sanggup untuk menyaksikan itu semua. Lebih bagus ya udah, aku kabur aja, akan aku buru-buru ini dirinya aku, biar bisa aku mampu lebih kuat lagi mempertahankan dan mengupayakan maunya aku. Baru aku balik sama kamu, baru aku akan kunjungin kamu lagi gitu, baru aku akan nongol lagi di hadapannya kamu.
tolong tunggu aku ya, sabar di sana katanya, sabar di sana, tunggu aku akan datang sama kamu, aku akan hadir lagi dalam hidupnya kamu gitu. Dan kok kayaknya di sini tuh ada yang dia berjanji gitu ya, aku nggak akan nyari yang lain kok, aku nggak akan membuka diri aku untuk yang lain kok, gitu ya. Karena masa depanku ini setidaknya untuk saat sekarang itu aku kunci, aku akan dengan kamu. Nah disitulah ya. Atau mungkin gini, aku bercerai dulu dari pasangan sahku yang ini, baru suatu saat nanti kalau udah beres semuanya baru aku akan datang sama kamu. Nah kayak gitu ya, bisa juga. Jadi kok kayaknya pokoknya aku rapi-rapiin dulu dirinya aku, baru aku akan hadir lagi. Nggak usah cemas, nggak usah resah, aku nggak akan nyari-nyari gantinya kamu. Kalaupun ada yang lebih baik dari kamu, tapi aku akan tutup mata. Aku nggak akan mau bandingin kamu dengan mereka yang sekilas lirikan mataku memang ternyata sungguh-sungguh lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, lebih-lebih dari kamu. Tapi aku akan tutup matanya aku, gitu ya. Karena aku ingin memenuhi janjinya aku untuk datang lagi ke kamu, gitu loh. Di sini dia berjanji aku nggak akan nyari-nyari alasan untuk mematahkan niatannya aku, yang dimana di sini aku udah berjanji kepada dirinya aku sendiri minimal gitu ya, akan kembali kepada kamu. Jadi aku nggak mau patahkan janji itu, aku mau setia kepada diriku yang sudah teken kontrak antara aku dengan aku sendiri, yang menyatakan bahwa kesuksesanku suatu saat nanti, keleluasaanku untuk saat nanti itu adalah tiket untuk membiarkan kamu itu menjadi bagian utuh dalam hidupku. Nah modelnya di sana ya. Tapi apabila ternyata dari pihaknya kamu yang kayaknya melihat dirinya sebelah mata, di sini dia mau membuktikan. Aku akan buktikan bahwa suatu saat aku ini layak. Aku akan memperjuangkan lampu merah yang sekarang berubah menjadi lampu hijau untuk aku menjadi pasangannya kamu. Nah di situ ya, ada yang menjegal dirinya mungkin gitu ya. Ada yang menjegal dirinya, dia nggak bisa pindah agama ya, karena ya orang tuanya mungkin punya gereja kah, atau ya terlalu ketat orang tuanya gitu ya. Jadi dia tunggu waktu sajalah di situ. Ada beberapa hal yang wajib banget nih untuk dirapiin gitu kan. Mungkin memang dia tidak mau membantah pula apabila dari pihaknya kamu yang menyatakan bahwa dia tidak layak untuk menjadi pasanganmu, dia nggak mau bantah itu, tetapi aku akan membuktikan, atau aku akan berusaha nanti, hari ini bukan nanti, aku akan berusaha hari ini ya, bukan mau membantah, tapi aku mau membuktikan bahwa aku tuh layak untuk diperhitungkan menjadi menantu mama papanya kamu. Nah modelnya kayak kita ya. Kalau dibantah hukumannya, ganjarannya adalah dosa kan gitu ya. Itu kan karmik ya, kalau bahasa religinya itu dosa kan. Kalau aku tentang dosa, tapi aku nggak mau tentang, aku hanya akan tunggu waktu. Aku akan rapi-rapi dulu dirinya aku gitu. Aku nggak mau ngelawan mama papanya aku juga nggak mau ngajak kamu untuk melawan mama papanya kamu, jika itu urusan keluarga ya. Aku nggak mau ngajak kamu untuk durhaka, tunggu suatu saat nanti gitu loh. Karena kalau sekarang ini aku mau masuk ke agamanya kamu, katakan gitu, atau aku mau masuk ke keluargamu, ilah kondisi aku lagi kayak gini banget nih gitu ya. Aku juga tahu diri di sini gitu. Aku masih punya suami,
mungkin kamu juga masih punya istri, ya udah, tak hebat-hebatin dulu dirinya aku. Tapi hebat-hebatnya di sini tuh bukan hebat-hebat narsis ya, tapi hebat-hebatan sungguh-sungguh gitu loh. Aku hebat-hebatin dulu dirinya aku besarkan dulu dirinya aku mapankan dulu dirinya aku, gitu ya. Aku pantaskan dirinya aku untuk kemudian balik lagi sama kamu. Jadi di sini nampaknya bukan hanya kamu aja yang tetap mau memperjuangkan relationship ini, ternyata dari si dia, seseorang yang ingin kamu perjuangkan pun sebenarnya di sana, entah kamu ketahui atau tidak kamu ketahui, di sana pun dia sedang mengupayakan biar kamu dan dia ini masih bisa tetap bersatu untuk di masa depan. Biarlah pisah untuk sekarang, tapi akan bersama untuk di masa depan, gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan ambil di sini koin-koinnya untuk nyari tahu apakah ini pembacaan energi kamu atau bukan, gitu ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak juga sama. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari mulai dari inisial U. Udara, Uranus, upaya, usaha ya. Kemudian di situ ada inisial D, dalam, dua, dunia. Kemudian ada damai. Kemudian di situ ada inisial S, sayang, satu, sapi, kemudian sepatu ya. Ada inisial Y, yoyo, yayasan, Yahudi, Yunani ya. Berikut ada inisial I, Inggris, Irlandia ya. Kemudian ada istana, ada insan ya. Kemudian di situ ada inisial W. Di situ apa W ya? Warna. Kemudian ada waduk, ada wajan. Oke? Udah selesai untuk inisial. Terkhusus untuk zodiak di sini cuma ada dua, yaitu ada energi dari Gemini dan berikutnya ada energi dari Pisces. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.